saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 15. Lisa histeris. Hari ini Bayu dan Lisa mengakhiri liburan. Mereka akan kembali pulang ke rumah. Kini keceriaan terpancar di wajah Lisa. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami seperti Bayu. Laki-laki itu selalu memenuhi apa yang ia inginkan. Tidak ada penyesalan sedikit pun dalam diri Lisa yang telah mengkhianati Dani. Ia justru bersyukur karena telah menemukan laki-laki yang sesuai dengan harapannya. Lisa juga sangat bahagia menjadi pendamping hidup pria yang sudah ia rebut dari perempuan lain. Lisa tidak menyadari bahwa kejahatan yang pernah ia lakukan kini akan menunjukkan hasilnya. Ia tidak memikirkan sedikit pun tentang bayi yang dilahirkan. Wanita itu tidak berusaha menghubungi pengasuh anaknya, hanya sekadar menanyakan keadaan sang buah hati. Lisa justru mematikan ponsel agar dapat bersenang-senang dengan Bayu. "Mas, aku udah siap nih. Kita pulang sekarang." Lisa mengajak sang suami agar kembali ke tempat tinggal mereka. "Yuk sayang." Bayu langsung melingkarkan tangannya di pinggang Lisa. Kemudian mereka berjalan menuju parkiran. Kedua insan itu akhirnya memasuki mobil, lalu melajukan kendaraan roda 4 tersebut meninggalkan hotel tempat mereka menikmati kebersamaan. Lisa segera membuka ponsel dan menyadari bahwa benda itu sudah ia matikan saat liburan bersama sang suami. Lisa sangat terkejut melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Rio dan pengasuh anaknya. Ia melihat pesan masuk dari sang adik sepupu. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihat di layar ponsel. Lisa hampir menjerit histeris, tetapi ia kembali mengingat sang suami yang sedang mengemudi di sampingnya. "Gawat Kak, Dani berhasil kabur," isi pesan masuk dari Rio. Lisa merasakan tubuhnya panas dingin setelah membaca pesan tersebut. Wanita itu tidak mampu berbuat apa-apa selain tetap diam dan berharap agar segera tiba di rumah. Hati dan perasaannya pun tidak tenang karena tiba-tiba mengingat sang buah hati. "Kamu kenapa sayang? Kok kelihatan bingung?" Ternyata Bayu menyadari perubahan sikap Lisa yang tampak tidak tenang. "Gak apa-apa mas, aku ingin secepatnya sampai di rumah." Lisa berusaha untuk tetap bersikap tenang agar Bayu tidak curiga. "Kamu udah kangen ya sama anak kita?" Bayu mencoba menebak apa yang membuat istrinya seperti orang kebingungan. "Iya mas." Lisa mengingat panggilan tidak terjawab dari wanita yang mengasuh anaknya. Ia kembali melihat ponsel dan berharap ada pesan masuk dari orang yang ia percayai untuk menjaga anaknya. Namun setelah memeriksa semua, tidak ada satupun pesan dari mereka yang tinggal di rumah Bayu. "Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai. Jangan murung gitu dong." Bayu mencoba menenangkan istrinya. Lisa tetap tidak dapat menghentikan kekhawatirannya tentang sang buah hati. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia rasakan saat ini juga terjadi kepada orang-orang yang tinggal di rumah Bayu. Satpam, asisten rumah tangga, dan wanita yang mengasuh anak Lisa tampak sangat bingung dan panik. "Apa yang harus kita katakan kepada Pak Bayu dan Bu Lisa kalau Non Keisha telah diculik?" Wanita berseragam putih itu pun membuka suara. Ia merasa bersalah karena tidak dapat mencegah laki-laki yang telah membawa paksa Keisha. "Saya minta maaf karena tidak mengetahui keberadaan penculik itu." Satpam yang menjaga rumah Bayu tampak sedih karena merasa bersalah juga. "Semoga Pak Bayu dan Bu Lisa segera kembali dan berusaha mencari keberadaan Non Keisha." Asisten rumah tangga Bayu juga merasa sedih karena menghilangnya anak Lisa. Sementara itu, Dani tampak sangat bahagia karena telah mendapatkan anak kandungnya. Ia telah membuktikan bahwa dirinya kini sudah berhasil mendekap darah dagingnya. Laki-laki itu berjanji akan merawat dan menjaga sang buah hati bersama keluarganya. "Mama sangat bersyukur karena kamu berhasil membawa cucu mama ke rumah ini. Lisa tidak pantas menjadi seorang ibu."
Mama nggak mau kalau sampai anakmu memiliki sifat seperti ibunya. Budina, Ibunda Dani tampak bahagia menimang anak dari putranya. Iya mah, aku nggak akan membiarkan wanita itu merebut anakku. Dia darah dagingku. Tapi dengan seenaknya dia mengatakan bahwa anak ini milik laki-laki lain. Dani sangat kesal mengingat apa yang Lisa katakan kepadanya saat itu. Tapi Mama heran, kenapa kamu masih mengharapkan wanita seperti itu? Budina tidak mengerti dengan jalan pikiran anaknya. Aku juga nggak ngerti mah, kenapa tidak dapat membuang bayangan Lisa. Padahal sudah sangat jelas kalau dia telah mengkhianatiku, bahkan ia juga tega menyakitiku. Dani tidak dapat memahami cinta yang ia miliki terhadap Lisa. Akan tetapi, Dani sudah berjanji pada diri sendiri untuk mencoba melupakan bayangan Lisa. Ia ingin menghapus cinta yang begitu besar untuk wanita itu. Dani merasa yakin, perlahan tetapi pasti, ia akan segera menemukan perempuan yang dapat menggantikan Lisa di dalam hatinya. Dani sudah tidak ingin lagi hidup bersama wanita yang telah mengkhianati bahkan mencelakai hidupnya. Lisa bukan lagi kekasih yang dulu mencintai dirinya. Ia sudah berubah menjadi sosok yang angkuh dan sangat tega setelah bersanding dengan Bayu. Seminggu berada di kota tempat tinggal kedua putri tersayang, akhirnya hari ini Pak Arif dan Bu Laras kembali ke rumah idaman mereka. Saat menyusuri jalan menggunakan taksi online, kedua orang tua itu melihat sang mantan besan sedang memasuki kantor polisi. Pak Arif dan Bu Laras sangat bingung melihat apa yang mereka saksikan. Mereka bertanya-tanya kenapa kedua orang tua Bayu tampak sangat cemas. Namun mereka tidak memiliki hak lagi untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap keluarga tersebut. Pak Arif dan Bu Laras akhirnya mengalihkan pandangan dan kembali berbincang tentang putri bungsu mereka yang tidak lama lagi akan melahirkan. Kedua orang tua itu sudah mengetahui kedekatan Tiara dan adik sepupu Haris. Informasi tersebut mereka dapatkan dari Tika. Arya mencintai Tiara ya, Bun. Tika menyampaikan kebenaran itu kepada kedua orang tuanya 2 hari yang lalu. Awalnya, Pak Arif dan Bu Laras tidak percaya. Namun, melihat perhatian dan rasa peduli yang ditunjukkan Arya, kedua orang tua itu akhirnya yakin kalau Arya laki-laki baik. Sikapnya sama persis dengan Haris, kakak sepupunya. Pak Arif dan Bu Laras akhirnya tiba di rumah. Sementara itu, Tiara sedang berbincang dengan Alexa, keponakan cantik yang menggemaskan dan sangat dekat dengannya. Kecantikan Alexa dapat dikatakan sebagai warisan dari Bu Laras, Tika, dan Tiara. Alexa udah gak sabar ingin melihat dedek bayinya tante. Alexa tampak gemas sambil mengusap perut Tiara. 2 bulan lagi dia akan lahir sayang. Dia pasti senang memiliki kakak seperti kamu. Tiara memegang dagu keponakannya. Alexa juga pasti sayang banget sama dia tante. Alexa mencium perut adik dari ibunya itu. Hayo ngapain tuh? Tiba-tiba terdengar suara Arya yang berjalan menghampiri kedua wanita tersebut. Alexa yang sangat akrab dengan Arya langsung beranjak lalu memeluk laki-laki tersebut. Hore, ada Om Arya. Gadis kecil itu terlihat bahagia. Alexa, sinilah. Mama mau ngomong sesuatu nih. Tika langsung memanggil putrinya karena ingin memberikan waktu untuk Arya dan Tiara agar dapat lebih saling mengenal satu sama lain. Alexa langsung menghampiri ibunya. Arya dan Tiara saling berpandangan dengan tatapan yang mendalam. Mereka larut dengan pikiran masing-masing. Arya pun menghampiri Tiara lalu duduk di depan wanita tersebut. Dek, aku mau ngomong sesuatu padamu. Arya membuka pembicaraan. Mau ngomong apa kak? Orang tuaku ingin bertemu kamu dalam waktu dekat ini. Tiara terkejut mendengar apa yang disampaikan Arya. Untuk apa kak? Tanya Tiara dengan perasaan tidak keruan. Mereka ingin ketemu calon mantunya. Apa? Itu nggak mungkin kak. Aku belum memberikan jawaban yang pasti untuk kamu. Tiara makin tidak mengerti dengan jalan pikiran Arya. Aku mohon, tolong jangan menolak permintaan mereka ya dek. Aku janji akan berusaha untuk membahagiakan kamu dan calon anak kita.
Tiara kembali terkejut mendengar pengakuan Arya. "Anak kita?" "Iya, Dek. Aku sudah menganggap anakmu sebagai anakku." Tiara terharu mendengar apa yang diucapkan Arya. Tanpa diminta, bening kristal milik Tiara akhirnya jatuh membasahi pipi. Arya bingung melihat air mata wanita yang sangat ia cintai itu. Ia merasa bersalah. "Aku minta maaf kalau ucapanku menyinggung perasaanmu, Dek. Tapi aku serius ingin menikahimu." Arya kembali mengutarakan niatnya. "Aku menangis karena terharu, Kak. Kamu bersedia menganggap anakku sebagai anakmu. Karena aku menyayangi kamu dan anak kita." Tiara tidak percaya karena laki-laki yang kini berada di depannya telah mampu membuat dirinya kembali merasakan cinta. Wanita itu ingin mengatakan apa yang ia rasakan saat ini terhadap Arya. Tiara sangat bahagia mendengar pengakuan laki-laki tersebut. Sementara itu, Bayu dan Lisa sudah tiba di rumah. Mereka sangat terkejut mendengar kabar tentang menghilangnya Keisha. Lisa hampir pingsan setelah mengetahui berita itu. Ia pun menangis sejadi-jadinya dan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena kesalahan pengasuh anaknya. "Kamu tidak becus menjaga anak saya. Kamu digaji untuk apa?" Lisa berteriak kepada wanita yang memakai seragam putih tersebut. "Saya sudah berusaha menghubungi ibu dan bapak, tapi nomornya nggak aktif. Akhirnya saya pun menghubungi Bu Sandra." Wanita itu memberikan penjelasan. Tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk dari ponsel Lisa. Wanita itu langsung meraih bedah pipi tersebut dan melihat nama Dani di layar. Ia pun mengangkat telepon tersebut. "Kamu nggak perlu khawatir, karena anakku ada bersamaku." Kalimat itu langsung terdengar dari seberang telepon. "Kembalikan anakku. Kenapa kamu menculik anakku?" Lisa menjerit histeris. Bayu langsung meraih tubuh Lisa, tetapi wanita itu menjauh lalu beranjak memasuki kamar. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, karena anak yang diakui sebagai darah daging suaminya kini sudah berada di tangan laki-laki yang merupakan ayah kandung Keisha. Ponsel Lisa bergetar menandakan adanya pesan masuk. Ia pun membaca isinya. "Aku bukan penculik seperti yang kamu tuduhkan. Bagaimana mungkin seorang ayah kandung menculik anaknya sendiri? Aku menyayangi anakku, darah dagingku." Lisa sangat marah dan kesal setelah membaca pesan dari Dani. Ia pun membuang semua barang yang ada di nakas ke lantai. Wanita itu merasa dunianya sudah diambang kehancuran karena kehilangan anak yang ia jadikan sebagai penghubung antara dirinya dan Bayu. Apa yang akan Lisa lakukan?